Oke, selamat malam semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Termasuk ikan kalian semoga makin sehat, makin aktif, dan makin menunjukkan progres terbaiknya ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan coba bahas beberapa istilah-istilah yang muncul dalam dunia percanaan terkait penyakit-penyakit yang sering muncul ya. Gak usah berlama-lama, kita lanjut ke videonya. Jadi gini ya, penyakit-penyakit yang muncul pada cana itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling utama yaitu adalah kualitas air. Jadi kualitas air itu mempengaruhi kondisi kesehatan ikan. Oke, jadi yang pertama adalah istilah yang mungkin sering kita dengar adalah white spot. Ya, white spot adalah kondisi di mana tubuh ikan atau badan ikan itu terdapat bintik-bintik putih. Mungkin nggak terlalu banyak ya, tapi di sekitar badannya itu dia kayak ada nempel putih-putih gitu. Nah, apa putih-putih itu apa? Jadi putih-putih itu adalah jamur yang nempel di badan ikan. Kenapa jamur itu bisa nempel? Yaitu pertama karena kondisi airnya kurang bagus, kemudian banyak kotoran-kotoran ikan serta amoniak yang tinggal atau bersarang di tank kalian gitu. Untuk cara pengobatannya sendiri cukup mudah ya. Jadi untuk pengobatannya sendiri kalian cukup surutkan ketinggian airnya itu kira-kira sekitar 10 cm. Dan kalian kasih garam ikan secukupnya. Kalau ada ketapang kalian kasih ketapang. Kemudian jangan lupa kalian kasih akrapavin atau yang biasa disebut dengan obat hijau. Biasa di toko-toko ikan itu banyak yang jual ya. Mungkin harganya sekitar 9.000 sampai 20 ribuan. Tergantung mereknya. Nah, itu biasanya satu hari aja white spot yang ada di tubuh ikan biasanya berkurang. Tapi jangan lupa ya untuk airnya diganti baru ya, jangan air yang lama karena air lama kan itu masih mengandung beberapa amoniak dan jamurnya gitu. Oke, lanjut. Untuk yang kedua adalah cloudy eyes atau yang biasa disebut dengan mata kabut. Mata kabut adalah kondisi di mana ikan mengalami sakit di bagian mata. Jadi matanya itu seperti ada kabut putih gitu, ada selaput putih di kedua matanya atau bahkan satu matanya. Nah, itu kenapa? Nah, itu biasanya karena dia baru adaptasi dengan kondisi air sehingga dia belum bisa menyesuaikan gitu ya. Yang kedua karena itu bisa disebabkan juga karena airnya itu mengandung jamur atau amoniak juga. Jadi pertama organ yang diserang adalah mata, karena mata itu riskan ya, karena dia itu kan selaputnya itu tipis gitu. Nah, cara pengobatannya sendiri hampir sama dengan white spot, yaitu kalian cukup menambahkan akraplavin, kemudian mengganti airnya dengan air baru. Kalau ada garam ikan kalian kasih secukupnya. Lebih bagus lagi ditambahin dengan daun ketapang. Nah, itu biasanya sih nggak sampai satu hari matanya biasanya sembuh. Lanjut, yang ketiga adalah gigit ekor. Jadi cana itu sering ya, atau ya mungkin nggak semuanya ya gitu. Ada beberapa ikan cana itu yang dia tuh gigit ekor. Jadi dia gigit ekornya sendiri sampai menyebabkan ekornya itu kayak apa ya? Kayak hampir kayak buntung gitu, tapi nggak sampai buntung sih. Nah, itu kenapa? Biasanya disebabkan karena di ekornya itu ada jamur yang pertama, jamur yang nempel
atau bahkan kutu air nempel di ekornya. Kemudian yang kedua itu bisa disebabkan karena ukuran tanknya kekecilan, sehingga pas dia muter itu dia kira itu musuh atau mungkin predator lain gitu, jadi akhirnya dia memakan buntutnya sendiri. Dan itu bisa kalian atasi. Yang pertama, kalian bisa cek kondisi air itu jangan sampai benar-benar kotor sekali ya. Emang benar untuk air nggak sering diganti itu bagus, cuma jangan sampai kotoran itu terlalu banyak di dalam akuariumnya. Untuk cara kedua, kalian bisa menyesuaikan untuk besar tank kalian dengan cana kalian. Jangan sampai cana yang ukuran gede kalian kasih tank yang kecil, kan kasihan. Setidaknya untuk ukuran tank ideal itu adalah 2 kali panjang ikan ya. Itu udah ideal dan udah cukup bagi ikan ya. Jadi dia bisa leluasa untuk muter badannya sendiri. Oke, yang terakhir adalah fin root ya. Fin root itu kondisi dimana sirip ikan, fin ikan itu dia mengalami robek. Robeknya itu karena semacam jamur yang menyerang sirip-siripnya ya. Jadi yang diserang kali ini adalah siripnya. Jadi terkadang ada beberapa keepers itu dia mengatasinya dengan memotong bagian yang terkena fin root. Mungkin agak menyiksa atau menyakitkan si ikan ya, tapi itu untuk kebaikannya. Jadi untuk menghilangkan jamur, jadi siripnya bisa tumbuh kembali. Nah, bagi kalian yang pernah mengalami itu, kalian bisa potong sirip yang terkena fin root itu. Dan cara penanganan makannya, kalian bisa kasih cacing, karena emang cacing bagus banget untuk penyembuhan sirip-sirip yang rusak, sirip-sirip yang robek itu bisa menggunakan cacing. Mungkin itu aja sekilas pengalaman ya yang pernah saya alami. Jadi saya sharing pengalaman aja, bukan menggurui atau apa. Mungkin kalau kalian punya saran yang lebih baik atau lebih bagus, kalian bisa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih bagi kalian sudah menonton. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.